Kembali lagi masih di Potret Panggung Obrolan Terkini. Kita masih membahas inovasi urban farming dan perikanan khususnya di tahun 2025 ini, dan juga nanti kita akan ngulik ya Bu, di 2026 akan ngapain aja nih ya. Apakah akan ada pengembangan KWT-KWT lagi atau seperti apa. Tapi berbicara soal kelompok wanita tani ya, tadi nilainya 7. Udah pasti ada yang harus dievaluasi nih ya. Ada pencapaian, ada evaluasi. Apa aja Bu kira-kira biar nilainya bisa sampai 10 gitu? Iya, saya kasih nilai 7 ya karena itu tadi masih ada kelompok wanita tani dan kelompok tani yang setelah panen diam dulu ya. Libur dulu ya. Libur dulu. Padahal kan kalau sudah panen ya karena sudah ada modal dari hasil panen ini, ayo dong beli bibit untuk ditanam kembali. Jadi berjalan terus ekonominya dan semangatnya yang perlu di ini. Dan ini kan dari kurang lebih 5.000 RT RW di Kota Makassar, bayangkan baru cuma 266 KWT. Nah itu kan bisa dibilang baru berapa persen dari jumlah RT RW yang ada di Kota Makassar. Dari 2000-an ya? 10% mungkin? Hampir 5.000 loh itu RT RW. Oke, wow. Nah sekarang KWT-nya baru 266 KWT. Apalagi sekarang setelah pelantikan lurah baru, lurah-lurah yang baru dilantik ini kan kami harapkan ya teman-teman lurah bisa memotivasi warganya masing-masing untuk membentuk kelompok wanita tani dan kelompok tani di wilayahnya. Oke, apa sih syaratnya untuk menjadi atau membentuk kelompok wanita tani ini? Membentuk kelompok tani dan kelompok wanita tani ini cukup dengan 20 orang per kelompok minimal ya, minimal 20 orang dan di SK-kan oleh lurah. Nah setelah mereka melakukan membuat SK, punya SK, bisa mengajukan proposal ke Bapak Wali Kota Makassar, Ceki Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Mereka mau apa, bibit apa. Jadi kami memberikan bantuan sesuai dengan permintaannya mereka. Ya, mereka mau pertanian saja kah, mereka mau peternakan atau perikanan budidaya, ya silahkan diajukan. Nah setelah itu tim verifikator dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar melakukan verifikasi lapangan. Apakah memang mereka layak untuk mengelola tiga jenis komponen urban farming ini. Kalau nanti hasil verifikasinya ya kami sampaikan ke mereka bahwa mereka layaknya segini. Kandangnya mereka mungkin mintanya 5, ternyata lokasinya hanya cukup untuk 2 kandang seperti itu. Mereka maunya mungkin kolam bundar, tapi ternyata mereka hanya layak untuk aquaponik. Nah itu yang kami lakukan verifikasi. Oke, jadi intinya harus ada 20 dulu, kemudian nanti mengajukan proposal dan berjalanlah proses verifikasi dan lain sebagainya. Kemudian dapat bantuan sehingga itu berjalan. Nah kalau untuk pola pembinaannya sendiri, selain tadi kan udah ada verifikasi, ada bantuan, pembinaan untuk berjalannya si KWT ini berarti dari nol? Iya, kalau KWT baru ya. Jadi kita lakukan pendampingan. Jadi pada saat mereka diberikan bantuan, kita lakukan pendampingan. Bagaimana melakukan pembibitan, mereka menanam, bagaimana memberikan pupuk, bagaimana mereka merawat ayam. Karena kan kalau kita rawat ayam bukan cuma sekedar kasih makan, harus dibersihin juga. Iya, harus dibersihkan kandangnya dan bagaimana mereka membudidayakan ikan. Karena ada yang tertarik cuma budidaya ikan, itu boleh membentuk pokdakan. Kalau pokdakan itu minimal 10 orang. 10 orang anggota. Nah, memang dari beberapa kelompok yang ada di Kota Makassar, itu tadi kendalanya itu mungkin masih kurang semangat, kurang kurang ada komitmen dan konsistensi mungkin. Iya pasti. Pasti kalau tidak semangat berarti tidak konsisten itu untuk lakukan. Sumbunya ini ada semangat gitu ya. Jadi harus dari diri kita sendiri dulu ya. Walaupun pemerintah sudah memberikan bantuan, tapi kalau warganya sendiri yang belum mau bergerak, ya. Biasanya apa Bu yang membuat mereka tuh tidak bergerak gitu? Atau belum mau bergerak? Pernah ada curhatan mungkin dari si ibu-ibu KWT ini? Biasanya sih kalau curhat sih tidak, cuma biasanya kalau kita adakan pertemuan, adakah bantuan Bu? Iya, jadi ya padahal yang kami harapkan kan kalau setelah kami memberikan bantuan, berikutnya tidak harusnya menerima. Mandiri. Iya, harapannya kami seperti itu. Nah jadi, itu dia.
sebenarnya berapa lama waktu pendampingan dan kemudian ada nggak sih kayak batas? Oke, kita bantunya sampai segini nih, bantuannya segini nih. Iya. Apakah dijelaskan di awal? Ya harapannya kami dari tumbuh, berkembang dan mandiri. Ya, jadi ya paling tidak 4 tahun sudah bisa mandiri lah ya. Jadi sudah bisa menyemai untuk bibit sendiri. Jadi tidak melulu dari kami. Jadi kalau misalnya mereka sudah panen ikan nih, ya uangnya jangan dihabiskan, beli bibit baru gitu. Sama dengan diputar lagi. Iya, diputar. Jadi ekonominya berjalan, tidak sepenuhnya dari pemerintah terus. Gitu. Oke, baik. Nah itu dia. Nah saya penasaran untuk bisa lebih mengembangkan program ini dan inovasi ini bukan hanya untuk urban farming tapi juga perikanan gitu ya. Apa yang pengen Ibu lakukan bersama rekan-rekan di Dinas Perikanan dan Pertanian di 2026? Untuk 2026 sendiri, pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar akan membangun sebuah edufarm, dua lokasi edufarm. Itu untuk sebagai percontohan tempat edukasi dan harapannya kami bisa jadi tempat kunjungan wisata. Jadi ada lokasinya di Sudiang dan Barombong. Jadi di situ paket lengkap pertanian, perikanan, peternakan dan pengelolaan sampah. Jadi suatu lahan yang agak luas, di situ semua sudah ada komponen, anak sekolah bisa belajar dari situ, mahasiswa bisa magang di situ, bisa melakukan penelitian di situ, dan kegiatan itu alhamdulillah didukung dari beberapa OPD. Jadi ada Dinas Ketahanan Pangan, ada Dinas PU, Lingkungan Hidup, dan Dinas Perhubungan. Jadi untuk Kota Makassar, Sudiang dan Barombong ini kita kerja sama-sama. Akan bentuk dan terbangun edufarm nanti ya di 2026. Leading sektornya tetap di perikanan? Iya, Dinas Perikanan dan Pertanian. Dan untuk 2026 masih lanjut dengan pemberian bantuan untuk KWT-KWT yang baru terbentuk. Targetnya berapa KWT lagi, Bu? Tadi kan masih 200-an nih dari 5.000-an RT RW. Nah, kira-kira tahun 2026 targetnya berapa, Bu? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya supaya target dari pemerintah Kota Makassar bahwa seluruh RT memiliki lokasi urban farming bisa tercapai dan sebenarnya tidak mungkin tercapai dalam jangka waktu 1 tahun karena kan pasti anggaran akan dibatasi dari jadi step by step lah ya. Iya, tapi paling tidak dalam 1 tahun itu bisalah 20 KWT atau 30 KWT bisa terbentuk. KWT ini terbentuknya tadi kita udah jelaskan prosesnya. Ketika misalnya ada KWT yang nggak aktif, apakah mereka ditutup, diberhentikan atau seperti apa? Kita sebenarnya tidak bisa memberhentikan KWT karena kan atau diregenerasi gitu. Tergantung lurahnya lagi, RT RW-nya di situ diregenerasi. Misalnya ada yang mungkin kurang aktif, ayo siapa yang aktif lagi ya terserah dari mereka. Kita kita menunggu saja dari teman-teman dari kelurahan. Baik. Terakhir Bu, apa nih harapannya atau pengen disampaikan ke masyarakat Kota Makassar juga tentunya berbicara soal urban farming dan juga mereka melakukan inovasi yang menghidupkan ketahanan pangan dari rumahnya sendiri. Untuk warga Kota Makassar, ayo sama-sama menyukseskan program prioritas urban farming, menjadi sahabat urban farming untuk kemandirian pangan di Kota Makassar. Muliakan ketahanan pangan melalui inovasi urban farming tadi dan juga perikanan biar kita bisa menghasilkan di rumah, makan sendiri hasilnya, dapat yang fresh, kemudian dipasarkan. Jadi berputar ekonomi. Terima kasih banyak Ibu Aulia untuk waktunya hari ini sudah berbagi bersama pemirsa iNews TV dan semoga apa yang menjadi obrolan kita hari ini bisa menginspirasi dan menambah semangat untuk kelompok wanita tani di luar sana ya. Nanti insya Allah 2026 akan banyak lagi jumlahnya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga pemirsa. Sampai bertemu di materi episode berikutnya. Salam kita pada Salama. Mifa Majid pamit.